kita mulai dengan berdoa. Bapa di surga yang pengasih dan penyayang, terima kasih Engkau masih memberi kesempatan kami untuk menarik napas dan menikmati hidup. Terima kasih karena kesempatan hari ini kami boleh belajar sedikit firman-Mu. Urapi dengan Roh Kudus supaya kami boleh mencapai pengertian yang lebih baik. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Anak Allah yang hidup. Amin. Shalom, saudara-saudara kekasih. Satu saat seorang anggota jemaat bertanya kepada saya, Pak Pendeta, saya bingung. Tiap hari saya mendengar TV dan ada running text. Ketika azan, La ilaha illallah, lalu running text-nya adalah tiada Tuhan selain Allah. Padahal kita menyebut Yesus itu Tuhan. Apa beda Allah kita dengan Allah teman-teman Muslim? Dia nampak benar-benar bingung dan ingin penjelasan. Maka dengan sabar dan tersenyum saya katakan, tidak perlu dibingungkan. Bukankah Yesus sendiri berkata dalam Markus 12 ayat 29, Tuhan Allah kita, Tuhan itu satu. Dan kita harus tahu bahwa Alkitab berkata bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan segala bangsa. Jadi semua bangsa, segala umat, segala kaum, itu Tuhannya sama. Ini yang kita dapatkan dalam diskusi seminggu bulan lalu. Memang inilah gambaran hubungan antar umat agama yang harus dicari solusinya. Dalam kesempatan lain, ada juga yang bertanya kepada saya, Pak Pendeta, dapatkah saya jadi umat Kristen yang baik kalau saya tidak bisa bahasa Ibrani, tidak bisa bahasa Griega, saya cuma bisa membaca kitab suci terbitan LAI. Waduh, kenapa saudara jadi begitu rendah diri? Ini yang namanya kalau Bung Karno berkata, minder wader he kompleks. Rasa rendah diri yang sudah kompleks itu. Mari kita percaya bahwa apa yang dilakukan LAI dengan terjemahannya itu sudah cukup baik. Kecuali saudara mau jadi teologi, ahli teologi, sehingga Anda perlu menjelaskan sampai ke akar bahasa dan sebagainya. Percayalah kata saya, Tuhan itu pengasih dan penyayang. Bahkan Tuhan bisa memanggil orang-orang yang tidak mengerti buta huruf, itu menjadi hamba Tuhan. Saya kira inilah satu masalah yang harus kita pecahkan. Karena banyak sekali orang yang ingin bersungguh-sungguh belajar Alkitab, tetapi dibingungkan oleh keterangan-keterangan orang yang so ahli bahasa Ibrani, bahasa Griega, atau bahasa lain, dan menganggap bahasa itu suci, lebih tinggi dari bahasa Indonesia. Ini yang salah. Saya berpendapat, Tuhan itu pengasih dan penyayang. Maka kalau dia memilih hambanya, dia akan menggunakan bahasa yang hambanya tahu. Paulus berkata, aku hanya menuliskan apa yang kamu mengerti dan kamu paham. 2 Korintus 1 ayat 13. Jadi, karena Allah memilih Israel, maka dia menggunakan bahasa Israel atau bahasa Ibrani. Nah, kalau Allah berbicara kepada Nabi Israel dan mengajar dia pakai bahasa Jawa, nanti dia dianggap mabuk. Dianggap tidak waras. Seandainya
Tuhan memilih nabi-nabinya dari orang Indonesia atau orang Jawa, maka dia akan menggunakan bahasa Jawa atau bahasa Indonesia. Sehingga kita bisa menulis dan bersaksi tentang kemuliaan dia. Saudaraku, saya sangat terkesan dengan apa yang Paulus tulis. Dia berkata, lebih baik aku berkata dengan 5 kata yang dapat dipahami daripada aku berbicara panjang lebar dalam bahasa yang tidak kamu mengerti. 1 Korintus 14 ayat 19. Pertanyaannya sekarang, apa kelebihan Israel dipilih untuk menerima wahyu ilahi? Inilah hak prerogatif Allah untuk memilih Israel. Mengapa Allah memilih Ibrahim untuk mengadakan perjanjian? Kalau kita berpikir secara kriteria, saya kira pilihan Allah itu justru sangat tidak masuk akal manusia. Biasanya kalau kita memilih seseorang untuk berteman atau bekerja sama, manusia itu mesti memilih orang yang baik, orang yang mampu, orang yang berpendidikan. Tapi Israel yang dipilih Allah itu budak. Budak Mesir yang, ya kalau kita tahu budak ya kelasnya seperti itu. Selain itu dikatakan bahwa Israel dipilih bukan karena baik. Justru Israel itu tegar tengkuk, keras kepala. Israel dipilih bukan karena banyak, tapi karena mereka itu sedikit sekali, bangsa yang paling kecil di dunia ini. Tetapi kenapa dipilih? Katanya, firman Tuhan berkata, supaya namaku dimasyhurkan. Inilah satu hal yang kita harus pahami dan kita tidak perlu merasa rendah diri menggunakan bahasa Indonesia. Atau harus ahli bahasa Ibrani harus baru jadi Kristen. Saya kira inilah satu hal yang perlu kita tumbuhkan lagi. Supaya jemaat kita ini suka belajar Alkitab meskipun hanya bahasa Indonesia. Kecuali Anda mau jadi doktor teologi. Anda mau jadi apa itu? Peneliti Alkitab. Suka tidak suka, Anda harus belajar bahasa aslinya. Sejarah, budaya, bangsa aslinya. Saudara-saudara kekasih, ada banyak hal yang kita perlu perhatikan dalam pertumbuhan rohani sekarang ini. Terutama di akhir zaman. Di mana Tuhan memanggil satu kesaksian yang kuat untuk menyambut kedatangan Kristus. Kendala pertama adalah bahasa. Bahasa adalah produk kecerdasan manusia yang luar biasa. Bahasa, suara atau lambang yang mempunyai makna dan saling dimengerti. Itu kira-kira begitu. Dan semua makhluk bumi itu punya bahasa untuk berkomunikasi, menyampaikan kehendak dan hasrat. Binatang yang paling kecil pun bisa berbicara dengan sesamanya. Inilah keadilan dan kehebatan ciptaan Allah. Tetapi manusia yang cerdas itu telah mengangkat bahasa. Bukan sekedar alat komunikasi. Tapi bahasa sekaligus menjadi alat transformasi dan alat akumulasi kemampuan dan kecerdasan dari generasi ke generasi. Inilah kelebihan manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk bumi lainnya. Kecerdasan manusia dengan kemampuan cipta rasa dan karsa telah membangun daya imajinasi yang tidak terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya.
Dan dengan adanya bahasa yang seperti itu, manusia maju lagi. Manusia membangun kecerdasan kolektif. Kalau kita melihat kemajuan iptek modern sekarang ini, manusia ke bulan, manusia buat roket, manusia buat atom, manusia mulai mengeksplor ruang angkasa. Ini terjadi karena bahasa sains atau bahasa ilmu pengetahuan yang sama. Rumus-rumus definisi ilmu pengetahuan itu sama dan diketahui oleh semua ilmuwan di seluruh dunia. Sehingga boleh dikatakan manusia itu dalam hal iptek bahasanya satu. Maka kemajuannya dahsyat. Alkitab sudah menyatakan itu. Karena manusia satu bahasa, maka apapun yang mereka kehendaki tidak pasti terjadi. Kejadian 11 ayat 6. Itulah ketika manusia di bawah pimpinan Nimrod membangun menara Babel untuk menghadapi banjir karena takut dibinasakan dengan banjir lagi. Mereka tidak percaya Tuhan, mereka tidak percaya Allah, mereka mau melawan Allah. Dan Allah bertindak dengan mengacaukan bahasa mereka. Ini Alkitab. Ini kesaksian Alkitab. Dan sekarang kita bisa melihat bahwa kemajuan iptek itu melompat karena bahasa sains yang satu. Allah yang maha adil dan maha kasih. Seperti saya katakan tadi. Allah itu memperhatikan semua bangsa. Memang Israel lewat nabi-nabinya dipilih untuk menyampaikan kebenaran dan menerangi dunia dengan kebenaran. Menuntun manusia mengenal Allah yang benar dan beribadah dengan benar. Tetapi Israel ini degil. Israel ini memberontak. Maka ketika dia tidak taat dan memberontak sampai batas tertentu, maka tangan Tuhan bergerak dan memukul mereka. Kalau kita baca di dalam Yesaya 5, ayat 25 sampai 30, maka dikatakan tangan Tuhan teracung. Israel dipukul. Mayat mereka seperti kotoran di jalan-jalan. Dunia dalam kegelapan. Matahari diselubungi kabut gelap. Gelap. Saat itu, kalau saudara lihat, sudah saya jelaskan di kesempatan kemarin, Allah tidak kehilangan kasih-Nya. Ketika Israel murtad dan memberontak, dunia gelap, Allah menolong dunia. Kalau lampu mati, tidak perlu kita harus punya genset. Di kampung-kampung mereka bikin penerangan kecil, pakai lilin. Maka kalau kita melihat, maka ketika Israel terakhir dihancurkan oleh Babylon 600 tahun sebelum Masehi, maka tahun 551, di dua tempat yang berbeda, lahir bersamaan dua tokoh spiritual yang mencerahkan dunia dengan kemanusiaan yang luhur. Siddhartha Gautama yang membangkitkan Buddhisme tentang welas asih, yang ajarannya Pancasila, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak berdusta, dan tidak ingin seorang milik orang lain, itu adalah yang tidak berbeda dengan ke-10 perintah bagian kedua. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yang kedua, Konghucu. Mengajarkan Jingiletisin. Seperti yang dikatakan Haksu Bengki dalam seminar bulan lalu. Tujuan Konghucu adalah membangun kembali kesejahteraan rumah tangga. Rumah tangga kecil
rumah tangga bangsa, rumah tangga dunia. Yaitu dengan memulihkan kepercayaan. Kalau manusia saling percaya, maka dunia ini damai sejahtera. Untuk percaya itulah dia mengajarkan jin giletisin. Harus memenuhi kewajiban dulu. Harus mengembangkan toleransinya. Dengan sopan santun beradab. Harus menunjukkan kejujuran dan kebenaran. Baru kita bisa dipercaya. Kalau kita mau jujur, rendah hati, semua yang mereka katakan itu adalah ajaran Alkitab. Tidak berbeda. Hanya itulah janji Tuhan. Mereka tidak mengenal dan tidak memanggil nama Allah. Nama Allah diberikan pada Ibrahim dan keturunannya. Baik keturunan badan biologis maupun keturunan spiritual rohani agama Ibrahim. Saudara-saudara kekasih, dalam hal ini, dengan perkembangan dunia yang modern, maka kita melihat iptek sesudah abad modern ini memungkinkan kita bergaul, berkomunikasi, memajukan kehidupan dengan alat modern. Ada ensiklopedia, ada kamus, sehingga kita tidak asing. Bahkan saya kemarin dalam satu kesempatan ke luar negeri tahun lalu, saya bisa ditolong oleh HP dengan program translate. Sehingga kalau saya ketemu dengan orang asing, saya ngomong dalam bahasa Indonesia, saya setel itu dalam bahasa mereka, HP-nya yang ngomong. Jadi tidak ada masalah sekarang sebenarnya itu. Saudara-saudara kekasih, inilah yang harus kita pahami sebagai satu pemikiran baru untuk mengembangkan kebenaran. Nah, dalam masalah sekarang yang ditanyakan jemaat tadi, memang salah satu kendalanya adalah bahasa. Dan dalam soal bahasa, ada dua kata. Ini yang sering menjadi pertengkaran itu tadi. Yaitu kata Allah dan kata Tuhan. Apakah Allah dan Tuhan itu sama? Apakah Allah dan Tuhan itu berbeda? Dengan menggunakan kamus dan ensiklopedia, kita bisa menjawab. Dengan Google, kita bisa menjawab. Maka saya tunjukkan sekarang. Allah itu bahasa Arab. Al-ilah. Kalau ke bahasa Inggris, itu the, kata sandang, God. Dalam bahasa Ibrani, El atau Elohim. Dalam bahasa Yunani, Theos. Nah kita ini bangsa Indonesia, bangsa besar. Bangsa yang religius. Apakah kita punya padan kata tentang Allah? Bangsa Indonesia, bahasa Melayu, itu sumbernya dari Sanskerta. Maka di India ada sebutan untuk dewa itu Dev. Ke Indonesia jadi dewa, ke Inggris jadi divine. Nah, saya ingin membuktikan bahwa penterjemah kita, LAI, itu mumpuni. Dia bisa menggunakan semua istilah ini dengan baik. Mari kita coba. Kita baca 1 Raja-Raja 11 ayat 5 dan 33. Ini ayat dalam satu perikop, di dalam satu rangkaian yang tidak terpisah. Tapi di situ kita bisa melihat terjemahan yang bisa mengadopsi ini. Maka dikatakan karena Salomo telah menyembah Asitoret, dewi orang Sidon,
dan Kamos, dewa orang Moab, dewi dan dewa, itu diterjemahkan dengan bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Tapi di ayat 33 dikatakan karena Salomo menyembah Asitoret, dewi orang Sidon, masih konsisten, dan Kamos, Allah orang Moab. Jadi sebenarnya penerjemah itu ngerti, dewi, Allah itu sama. Sungguh menyedihkan di dunia modern ini ada penolakan penggunaan bahasa asing. Kasihan itu teman-teman kita di Malaysia, geger, karena orang Kristen tidak boleh pakai nama Allah. Dan di Indonesia juga ada orang Kristen yang tidak mau pakai nama Allah. Katanya itu bukan Allahnya. Itu tidak ngerti bahasa. Justru disinilah tugas kita untuk dengan sungguh-sungguh membuka cakrawala pikiran kita. Sehingga kita bisa menjadi terang bagi dunia. Apa arti Allah? Itu sesembahan. God dalam bahasa Webster, dalam kamus Webster, honor unduly, dihormati tanpa batas, sesembahan juga. Ini Allah. Bagaimana dengan Tuhan? Tuhan dalam bahasa Arab, Rob, Rabi. Kalau Yesus dipanggil Rabi, dari dulu dipanggil Rabi. Raden Mas Tumenggung, itu kan Tuhan sebenarnya artinya. Tuhan menurut tingkat-tingkatnya. Bahasa Ibrani-nya Adonai atau Adon. Bahasa Gerikanya Kurios. Bahasa Inggrisnya Lord. Artinya owner, master, ruler. Pemilik, pemimpin, dan penguasa. Bahasa Jawa, kalau di ini dewa, kalau di sini Gusti. Gusti itu ya pemimpin kita. Satu contoh, Ratu Hemas kalau memanggil suaminya, itu Gursi ngarso dalem. Apakah Alkitab juga memahami itu? Sangat. Alkitab adalah bahasa manusia. Jadi kalau manusia mengertinya seperti itu, Alkitab juga memahaminya. Coba kita baca 1 Petrus 3 ayat 6. Maka Sarah bertanya, masih biraikah tuanku Adon yang sudah layu? Ketika Sarah dan Abraham dijanjikan anak oleh Tuhan, mereka ketawa, apa bisa? Abraham sudah 100 tahun, Sarah sudah 9 tahun, sudah menopause. Apa bisa punya anak? Mereka tidak percaya. Tetapi yang mau saya tunjukkan di sini, Sarah memanggil Abraham Adon, tuanku. Kejadian 18 ayat 12 sama dalam bahasa Ibrani. Di dalam hal ini unik adalah bahasa Indonesia. Kenapa? Kalau kita pakai bahasa Inggris, kita ngerti Lord, tidak berubah-ubah. Tapi bahasa Indonesia dulu Tuhan, berubah jadi Tuhan. Itu adalah penerjemahan oleh seorang pastor abad 19 awal ketika Alkitab mulai masuk Indonesia. Kenapa? Karena ketika itu Tuhan disebut Tuhan, saudara kita yang di timur, Ambon dan sebagainya, itu tidak bisa membaca Tuhan. Sampai hari ini, dia kalau ditulis Tuhan, dia membacanya tuang. Ada G-nya itu. Supaya tidak salah, dikasihlah A. Tapi salah sudah kepanjangan, salah kaprah namanya. Inilah istilah politik, kesalahan yang diulang-ulang itu menjadi benar. Inilah reformasi bahasa yang harus diperbaiki dalam kehidupan bangsa Indonesia ini.
Yang menggelitik adalah akhir tahun 2011, budayawan kita, Remi Siladu, menulis satu artikel di Kompas. Bapak jadi bapak. Tuhan jadi Tuhan. Bangsa jadi bangsat. Ini satire. Dan memang kenyataannya begitu, ketika salah paham bahasa, itu menjadi perkelahian. Tetapi saudaraku, dalam pergaulan saya dengan teman-teman, dengan Gus Dur dan sebagainya, ketika kita sudah karib, sahabat intim, dan saling mengerti, perbedaan itu menjadi anekdot, jadi guyonan tiap hari. Itulah yang sering kita gunakan dalam bergurau. Saudara-saudara kekasih, sekarang mari kita lihat. Apakah Allah sama dengan Tuhan? Secara bahasa tidak. Allah sesembahan, Tuhan pemimpin, penguasa. Bagaimana Alkitab kita di seluruh dunia ada kekrisruhan tentang terjemahan Lord, Tuhan, dan ini. Ini terjadi asalnya adalah ketika orang Israel pulang dari Babel 300 tahun sebelum Masehi. Maka mereka merasa menyesal telah menghujat dan menajiskan nama Allah. Oleh Sanhedrin, pemimpin-pemimpin Israel, mereka membuat satu keputusan, fatwa, bahwa mulai saat itu nama Allah JHWH tidak boleh dilafalkan. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka cukup menyebutnya Hashem. Itu dia namanya. Atau Adonai. Ini kuncinya. Nah, ketika orang Israel mengucapkannya seperti itu, maka ketika Alkitab diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, mereka menulisnya Lord. Untuk membedakan Lord untuk Tuhan dan Lord untuk manusia, ditulislah Lord itu dalam huruf kapital semua. Demikian juga bahasa Indonesia. Tuhan yang huruf kapital semua, khusus ditujukan untuk Allah. Tapi Tuhan yang biasa, itu bisa untuk Pontius Pilatus, bisa untuk yang lain, tapi tidak besar semua. Ini yang terjadi. Saudara-saudara kekasih, inilah kisah sejarah. Jadi kalau kita sudah ngerti makna bahasa, dan kita sudah ngerti peristiwa sejarahnya, maka kita bisa menganggap Allah dan Tuhan itu sama ketika dia menunjuk kepada Tuhan kapital semua dengan Allah Israel. Keluaran 3 ayat 14-15, Kisah 3:13, Al-Quran, Ali Imran 84. Yang ditulis dalam kitab biasanya huruf besar semua. Kalau Lord, ya Lord, L-O-R-D besar semua. Kalau Tuhan, T-U-H-A-N besar semua. Jadi dengan demikian, sebenarnya kasihan rakyat kita ini. Ketika perbedaan persepsi yang karena ketidaktahuan, itu dieksploitasi menjadi permusuhan. Sehingga terjadilah sikap bahwa Allahnya orang Kristen tidak sama dengan Allahnya orang Israel. Allahnya orang Kristen tidak sama dengan Allahnya orang Islam. Merusak hubungan antar umat. Saya kira ini suatu pencerahan yang buat kita harus kita pelajari dalam kehidupan lintas agama. Yang kedua, ada satu kesalahan besar konsepsinya adalah sakralisasi bahasa. Egoisme bangsa-bangsa masih ada. Maka kecenderungan bangsa-bangsa yang mendapat ilham ingin proteksi diri sehingga dia memaksakan bangsa lain untuk mengikuti tata cara kehidupan mereka.
Bahkan orang Israel ditegur oleh Tuhan Yesus. Kamu degil. Kamu menginjil, menolak orang masuk kerajaan surga. Kamu menginjil ke seluruh dunia, menobatkan satu orang, setelah dia jadi Yahudi, dijadikan lebih jahat daripada manusia biasa. Kenapa? Di Israel, itu ada satu pandangan yang sangat diskriminatif. Orang-orang yang mau belajar Alkitab, yang mau belajar iman Ibrahimik, mereka tidak boleh masuk. Tidak perlu kamu belajar penuh. Hukumnya pun dipisahkan. Untuk orang-orang yang mau jadi pengikut agama Ibrahimik, kamu jadi Noahid aja. Hukummu 7 aja. Yang 10 itu Israel. Ini kayak di Amerika. Sampai sekarang masih terjadi keributan. Kenapa? Kulit putih itu warga negara kelas 1. Kulit hitam, Afro-Amerika itu warga negara kelas 2. Terjadilah diskriminasi. Saudara-saudara kekasih, kalau kita menyadari dan memahami Allah yang pengasih, adil dan benar itu, maka kita bisa keluar dari jebakan sakralisasi bahasa. Oleh karena itu saya berpendapat, kita bisa jadi Kristen dengan bahasa Indonesia yang baik. Saya tidak harus mahir dalam bahasa Ibrani untuk jadi Kristen, untuk jadi pengikut Yesus. Saya tidak harus menjadi Kristen yang baik, harus belajar Greka dengan baik. Dengan bahasa Indonesia di tangan kita, dengan ketulusan dan kejujuran kita, itulah bahasa rohani yang benar. Saya bisa jadi Kristen. Saudaraku, inilah pandangan saya. Tentu saja kalau saya mau menjadi ahli agama, saya sebagai tugas ilmiah, ya saya akan belajar bahasa Ibrani dan Greka. Tapi kalau saya cuma mau jadi pengikut Yesus yang baik, dengan ketulusan dan kejujuran, saya cukup. Saya yakin dengan bahasa Indonesia, saya bisa. Kalau toh saya kesandung dengan pengertian bahasa lain, pakai handphone, gadget, saya bisa tanya Mbah Google kalau saya ada masalah dengan bahasa. Yang ketiga, terakhir. Saudaraku, malam ini saya mengajak saudara untuk berubah. Ada satu perubahan besar yang harus kita lakukan. Karena terus terang kita menghadapi kedatangan Kristus kalau saudara dan saya masih percaya. Menghadapi satu tantangan yang berat. Daniel 12 ayat 1 mengatakan, ada masa kesukaran yang besar yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa sampai hari itu. Artinya, di ujung kedatangan Kristus. Tetapi jangan takut. Daniel 12 ayat 4. Kebenaran akan diselidiki. Kebenaran Alkitab akan muncul karena diselidiki. Dan pengetahuan akan dipertandahkan. Saudara dan saya tidak pernah membayangkan bahwa tanpa belajar bahasa Inggris, saya bisa keliling ke dunia dengan bahasa Indonesia dan gadget, dan saya tidak kesasar. Karena saya bisa membeli, berkomunikasi dengan alat. Saya cukup ngomong bahasa Indonesia, gadget saya menerjemahkan dalam bahasa Inggris, bahasa Ibrani, bahasa Chinese, apa saja bisa. Ini yang dikatakan oleh Daniel, kebenaran akan diselidiki dan pengetahuan akan dipertambahkan. Saya kira hal ini juga berlaku buat penyelidikan kita akan firman Tuhan. Saudara-saudara kekasih, kita menghadapi kendala. Terus terang, di dunia agama Ibrahimik, kita menghadapi kendala, di mana kita terbelah
dua ortodoksi besar yang berhadapan dan bertentangan, yang saling menegasi. Ortodoksi Alkitab yang dibangun oleh Ibrani atau bangsa Yahudi yang berumur 2000 tahun dan menolak perjanjian baru atau Injil, termasuk menyalibkan Yesus. Dan kita tidak bisa menyalahkan mereka. Mereka punya catatan, punya budaya, punya sejarah, punya alasan, punya tulisan yang sangat hebat. Sebaliknya, kita juga sudah 2000 tahun membangun budaya gereja, ortodoksi gereja, dengan bahasa Greka atau bahasa Latin. Yang menolak ajaran Yahudi, Torah. Orang Yahudi menolak Yesus karena merasa sudah mengadakan perjanjian dengan Allah lewat Ibrahim. Asal nurut perintahnya selamat. Dia membangun keselamatan karena dia sudah merasa selamat. Asal nurut. Kita, umat Kristen, membangun ortodoksi. Melihat kemurahan anugerah Allah lewat Yesus. Sehingga kita sudah merasa diselamatkan. Hutangmu sudah dilunas dengan darah. Sehingga kita tidak perlu seperti mereka. Kayaknya selamat oleh anugerah dan selamat oleh perbuatan. Ini menjadi konfrontasi teologi. Kalau kita baca Ibrani, Paulus menulis hubungan antara iman dan perbuatan. Paulus menulis, adakah iman tanpa perbuatan? Iman tanpa perbuatan itu mati. Maka Paulus menulis dalam Ibrani, tunjukkan imanmu tanpa perbuatan. Dan aku akan menunjukkan imanku dengan perbuatan. Inilah kunci rahasia untuk kita menjadi berkat di akhir zaman. Dan untuk itu saudaraku, saya tidak berani mengutik-ngutik ortodoksi Yahudi. Saya juga tidak mau bertentangan dengan ortodoksi Kristen. Tapi dua ortodoksi yang berbenturan ini, apa tidak ada jembatan? Pemahaman yang berbeda dan kontroversi tentang Yesus Kristus harus kita perbaiki. Itulah jembatan yang kita mau bangun sekarang ini. Sehingga dengan demikian, seperti yang sudah kita bahas yang lalu, Alkitab Perjanjian Lama adalah firman Allah, Alkitab Perjanjian Baru adalah firman Allah, dua-duanya firman Allah, harusnya merupakan satu jalan raya buat umat manusia masuk dalam kerajaan surga. Ibrani 1 ayat 1 dan 2 mengatakan, kalau zaman dahulu Allah berfirman lewat nabi-nabi, itulah perjanjian lama, maka dikatakan pada zaman akhir Allah berfirman lewat anaknya, Yesus Kristus. Itulah perjanjian baru. Kita beruntung di akhir zaman. Dengan kemajuan teknologi yang luar biasa. Mari kita belajar dengan cara baru. Tanpa mengubah teks. Tanpa ikut terlibat dalam perang kontrol ortodoksi itu. Yaitu, saya hanya ingin menyampaikan satu cara belajar yang baru. Bagaimana kita keluar dari kesulitan ini. Nampaknya hanya menggeser batas perikop saja. Ada banyak perikop yang tumpang tindih yang membuat kita bingung. Mari kita mulai, kita akan sampaikan pada sesi-sesi yang akan datang, di mana kita bisa belajar bersama. Saya tidak merasa pintar, saya tidak merasa hebat, tapi saya berani mengajukan usul untuk mendapatkan pencerahan baru. Mari kita bangun jembatan untuk menyambung ortodoksi Yahudi dan ortodoksi gereja. Dan kita memulai dengan sesuatu yang baru. Mari kita lenyapkan, kita eliminir
kendala-kendala karena bahasa. Terutama yang sudah kita sampaikan Allah dan Tuhan. Ada beberapa kata lain yang kita perlu klarifikasi. Tapi itu lebih kecil. Yang paling berat adalah Allah dan Tuhan yang telah membuat sekat agama Ibrahim. Tuhan kiranya memberkati kita. Shalom.